Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala, yaitu kajian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Sebelum kita memasuki pembahasan pada kesempatan hari ini, ada beberapa perkara yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah sebuah hadis yang dibawakan oleh seorang ahli hadis dengan membuang seluruh sanadnya dari awal sampai akhir secara berurutan, hanya menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Atau yang kedua, hanya menyebutkan sahabatnya saja. Misalkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Atau yang ketiga, hanya menyebutkan rawi dari kalangan tabi'in dan sahabatnya saja. Misalkan dari Nafi, dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Padahal rawi yang menulis hadis-hadis tersebut di kitab mereka tidak bertemu dengan Nafi. Ini semuanya masuk dalam hadis mu'allaq. Berkenaan dengan hadis mu'allaq, pada pertemuan yang lalu kita membahas sedikit yang berkaitan dengan kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Di situ disebutkan para ulama berbeda pendapat mana yang lebih sahih antara Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Disebutkan bahwasanya banyak dari kalangan Malikiyah lebih menguatkan Sahih Muslim daripada Sahih Al-Bukhari. Di antara alasan mereka adalah di dalam Sahih Bukhari banyak sekali hadis-hadis mu'allaq. Kemudian saya menyebutkan bahwasanya di dalam Sahih Muslim tidak ada hadis mu'allaq. Nah, ini yang keliru. Ini yang keliru. Yang ingin saya ralat pada kesempatan hari ini. Ternyata setelah saya menelaah Sahih Muslim, kemudian para ulama yang menjelaskannya, ternyata di dalam Sahih Muslim bukan tidak ada hadis mu'allaq, tetapi ada hadis mu'allaq, jumlahnya sangat sedikit. Jumlahnya sangat sedikit. Sebagian mengatakan jumlahnya hanya satu, yaitu di pembahasan yang berkaitan dengan tayamum. Sebagian ulama yang lain, diantaranya Al-Hafidz Abu Amr ibn Salah, beliau mengatakan ada 12 hadis mu'allaq di dalam Sahih Muslim. Akan tetapi pentahqiq, para peneliti mutakhirin menyimpulkan bahwasannya tidak sampai 12 apalagi 13, tetapi hanya berapa? Hanya 6 hadis mu'allaq. Setelah diteliti ternyata jumlahnya ada 6 hadis mu'allaq. Kemudian dari 6 hadis mu'allaq ini yang ada di Sahih Muslim, ternyata sanadnya telah disambungkan sendiri
oleh Imam Muslim semuanya kecuali satu hadis. Jadi dari 6 hadis mu'allaq, 5 hadisnya sanadnya semuanya telah disambungkan sendiri oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hanya ada satu hadis mu'allaq yang tidak disambungkan sanadnya, yaitu pada pembahasan yang berkaitan dengan at-tayammum. Dan ini telah disambungkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Jadi kesimpulannya, seluruh hadis yang dibawakan secara ta'liq atau secara mu'allaq oleh Imam Muslim, ternyata Imam Muslim sendiri menyambungkan di dalam kitab sahihnya, kecuali satu hadis. Makanya tadi dikatakan sebagian berpendapat hanya ada satu hadis mu'allaq di dalam sahih Muslim. Karena pada hakikatnya semuanya telah disambungkan sendiri oleh Imam Muslim, kecuali satu hadis. Dan hadis ini ada di Sahih Bukhari, disambungkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu yang berkaitan dengan at-tayammum. Inilah yang berkaitan dengan hadis mu'allaq. Ya, sebagaimana untuk mengetahui seluruh kajian di sini saya rekam. Kemudian setelah di rumah saya dengarkan kembali. Apabila ada yang salah maka saya ralat. Apabila kesalahan itu adalah kesalahan yang fatal yang berkaitan dengan keilmiahan tentang suatu pembahasan, maka saya ralat pada pertemuan berikutnya atau pertemuan yang lainnya. Inilah yang berkaitan dengan pembahasan hadis mu'allaq. Jamaah rahimanillah wa yakum. Marilah kita membaca hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu tahur, suci, mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada satupun yang membuatnya menjadi najis. Akhrajahu tsalatsa. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 imam. Siapa 3 imam? Penulis kitab Sunan kecuali Ibnu Majah. Berarti Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Wa shahahahu Ahmad. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Inilah terjemahan hadis ini secara global. Adapun pembahasan mengenai hadis ini dari ucapan Al-Hafidh wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maknanya aku meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id adalah seorang sahabat yang nama beliau adalah Sa'ad ibnu Malik ibni Sinan Al-Khudri Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi nama beliau adalah Sa'ad ibni Malik ibni Sinan. Beliau adalah salah satu dari 7 orang yang disebut sebagai Al-Mukthirun. Sebagaimana telah kita jelaskan, Al-Mukthir adalah seorang sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Jumlahnya ada 7 orang. Beliau adalah urutan yang ke-7. Sebagaimana disebutkan dalam Nazm Al-Mukthiruna fi riwayatil khabar. Abu Hurairah yalih Ibnu Umar. Fa Anasun fa zaujatun nabiyyi fal bahru Jabirun ma'al Khudri. Ini yang terakhir, Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam
12 peperangan. Jadi peperangan yang beliau ikuti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 12 kali. Yang pertama adalah perang Khandaq. Itu pada tahun berapa? Tahun ke-5 Hijriah. Sebelum perang Khandaq, beliau masih belum balik, masih kecil. Maka tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang. Beliau adalah seorang yang banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk di antara ulama di kalangan Ansar, merupakan orang-orang yang terkemuka di kaumnya. Beliau mengajarkan ilmu, kemudian beliau berfatwa dan mengajarkan hadis. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kemudian tadi dikatakan hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini di masa ulama mutaqaddimin terjadi perselisihan. Di antaranya yang mensahihkan hadis ini adalah guru Imam Al-Bukhari, Yahya bin Ma'in, mensahihkan hadis ini. Di antaranya ulama mutakhirin, ya setelah berlalu abad ke-3 Hijriah, yang mensahihkan hadis ini adalah Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla. Di dalam kitab Al-Muhalla, beliau mensahihkan hadis ini. Kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini telah dikatakan bagus sanadnya oleh Abu Usamah. Jadi Abu Usamah adalah salah seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini. Kata Imam At-Tirmidzi, tidak ada seorang rawi pun yang meriwayatkan hadis Abu Sa'id ini yang lebih bagus daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Usamah. Maka kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang sahih. Tentu sangat panjang pembahasan hadis ini. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar sangat banyak membawakan jalur-jalurnya. Tentu itu adalah pembahasan ilmu khusus. Karena kita kajiannya adalah kitab Bulughul Maram, maka kita hanya sekedar sedikit menukil kesimpulan dari para ulama. Yang penting kita mengetahui kesimpulan akhirnya, apakah hadisnya sahih atau hadisnya dhaif. Kalau dibahas sangat panjang. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini disebut juga sebagai hadis Bi'ri Budha'ah, sumur Budha'ah atau Bidha'ah. Karena ahli hadis banyak menggunakan atau memilih menggunakan dhammah Budha'ah. Sebagian berpendapat Bidha'ah. Maka yang lebih banyak memilih pendapat Budha'ah, sumur Budha'ah. Hadis ini sebagaimana hadis tentang laut juga timbul atau datang disebabkan karena seorang sahabat bertanya, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana tawadda min bi'ri Budha'ah." Apakah kami boleh berwudu dari air yang ada di dalam sumur Budha'ah? Wa hiya bi'run yutrahu fiha al-hiyadu wa luhumul kilab wan natan. Karena sumur Budha'ah itu adalah sumur yang di dalamnya dibuang kain yang digunakan untuk membersihkan darah haid atau sebagai pembalut. Pembalut wanita yang haid dibuang ke dalam sumur tersebut. Di dalamnya juga ada daging anjing dibuang ke dalam sumur tersebut. Kemudian di dalamnya juga ada beberapa kotoran yang berbau busuk dibuang ke dalam sumur tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu tahur, suci mensucikan,
Tidak ada satupun yang membuatnya najis. Ini dalam satu redaksi. Kalau redaksi yang dibawakan oleh Al-Hafidz, innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu tahur. Maka dari hadis ini sangat banyak pembahasan yang berkaitan dengan air. Ini adalah salah satu di antara hadis di dalam pembahasan air yang paling penting. Karena ada beberapa hadis lain yang sangat penting di dalam pembahasan air. Di antaranya yang pertama adalah hadis ini. Kemudian hadis yang kedua yang sering dibahas di dalam bab air adalah hadis kullatain. Hadis yang berkaitan dengan dua kulah, air dua kulah. Hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi mengatakan, "Idza balaghal ma'u kullatain lam yahmilil khabath." Apabila air telah mencapai dua kulah, maka tidak membawa najis atau tidak menjadikan air tersebut najis. Kemudian hadis yang lainnya adalah hadis perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat untuk menyiramkan tanah yang terkena air seni seorang badui. Kemudian Nabi menyuruh siramkan dengan seember air. Jadi ada air disiramkan kepada najis, berarti airnya mendatangi najis. Nanti ada pembahasan air mendatangi najis sama najisnya yang mendatangi air. Najis masuk ke dalam air. Nanti ada perbedaan hukumnya. Ini adalah hadis berikutnya. Hadis berikutnya yang berkaitan dengan air adalah hadis tentang jilatan anjing. Yaitu idza walahul kalbu fi ina'i ahadikum an yahsilahu sab'a marrat. Jika bejana salah seorang di antara kalian dijilat anjing, atau hadis yang lainnya yang berkaitan dengan anjing adalah tuhuru ina'i ahadikum idza walahu fihi al-kalbu an yahsilahu sab'a marrat. Cara mensucikan bejana kalian apabila dijilat anjing adalah dicuci 7 kali. Ini riwayat yang disepakati. Nanti ada tambahan ulahuna biturab. Yang pertama dengan tanah. Riwayat lain ukhrahunna biturab. Yang terakhir dengan tanah. Dalam riwayat lain ihdahunna biturab. Salah satunya dengan tanah. Dalam riwayat lain wafiruhu athaminah biturab. Kemudian yang ke-8 campurlah dengan tanah. Makanya riwayat yang disepakati adalah riwayat yang nanti dipakai oleh kalangan Malikiyah di dalam menetapkan bahwasannya jilatan anjing itu cukup dicuci 7 kali tanpa tanah. Karena menurut Malikiyah tambahan riwayat tersebut adalah tambahan yang muttarib, yang goncang. Karena riwayatnya tadi bervariasi. Ada yang pertama, ada yang di antara 7 tersebut, ada yang terakhir, ada yang ke-8 dengan tanah. Maka disebut riwayat yang muttarib. Nanti akan datang insyaallah pembahasannya pada pembahasan bejana yang dijilat oleh anjing. Kemudian hadis yang berikutnya yang berkaitan dengan air yang banyak dipakai adalah hadis idza staiqadha ahadukum fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha. Jika kalian bangun tidur, maka janganlah kalian memasukkan tangan kalian langsung ke bejana. Sebelum apa? Sebelum mencucinya 3 kali. Kemudian hadis berikutnya yang sering dibahas di dalam pembahasan air adalah hadis la yabulanna ahadukum fil ma'id daim thumma yaghtasilu fihi. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing pada air yang tergenang, air yang tenang, yang tidak mengalir. Kemudian mandi di dalamnya. Dan nanti hadis-hadis ini akan datang semuanya di kitab Bulughul Maram insyaallah taala.
Maka setelah kita mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan air tersebut sangat banyak dan semua hadisnya adalah hadis yang sahih, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum air yang kemasukan najis atau didatangi najis. Apakah air tersebut hukumnya berubah? Maka ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jamaah rahimanillah wa yakum. Kalau kita lihat sababul wurud, sebab datangnya hadis ini, maka kita mengetahui bahwasanya air yang dimaksud dalam hadis ini adalah air sedikit atau banyak? Air yang banyak. Karena kan seorang sahabat bertanya tentang sumur budho'ah, bolehkah digunakan untuk berwudu? Jadi sumurnya bukan sebagaimana sumur yang kita kenal. Sumur budho'ah, kata Imam Abu Daud, aku pernah bertanya kepada Qutaibah ibnu Sa'id tentang sumur budho'ah. Maka Qutaibah ibnu Sa'id mengatakan, aku pernah bertanya kepada penjaga sumur budho'ah, bertanya tentang kedalaman sumur tersebut, berapa kedalamannya, kemudian berapa banyaknya air tersebut ketika kondisi apa? Kondisi pasang. Jadi ketika lagi penuh, itu berapa airnya, melimpah sampai berapa? Maka dijawab, apabila kondisi sumur ini sedang pasang, maka batas airnya sampai ke al-anah. Al-anah itu batas tempat tumbuhnya bulu kemaluan, ya kurang lebih di bawah pusar. Di bawah pusar. Kemudian kalau kondisi sedang surut, itu berapa? Maka dikatakan di bawah aurat. Berarti di bawah apa? Di bawah lutut. Karena auratnya laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Ini kalau kondisi airnya sedang surut, berarti di bawah lutut kurang lebih. Kalau lagi pasang, di bawah pusar. Al-anah. Kemudian Imam Abu Daud, penulis kitab Sunan yang juga meriwayatkan hadis ini, itu mendatangi sumur budho'ah. Kemudian kata beliau, maka aku bentangkan pakaian atas rida, aku bentangkan untuk mengukur sumur tersebut. Kata Imam Abu Daud, maka aku dapati panjangnya adalah 6 hasta. Berarti berapa meter 6 hasta? 1 hasta kurang lebih setengah meter. Berarti kalau 6 hasta kurang lebih 3 meter. Itu lebarnya. Kedalamannya tadi diketahui. Ketika surut di bawah lutut. Ketika pasang di bawah pusar. Berarti banyak airnya. Kemudian aku bertanya, kata Imam Abu Daud, kepada penjaga taman, karena sumur ini berada di sebuah kebun atau taman. Kemudian mengizinkan aku masuk. Aku bertanya, apakah bangunannya dari dulu sampai sekarang seperti ini kondisinya, belum berubah? Maka dia mengatakan, bangunannya belum pernah dirubah sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Imam Abu Daud, maka aku melihat airnya, air sumur tersebut. Ternyata warnanya sudah berubah. Sudah tidak jernih lagi. Mungkin berubah karena disebabkan warna dari dasar tanahnya yang menyebabkan warnanya berubah. Allahu a'lam. Yang jelas Imam Abu Daud mengatakan warnanya telah berubah. Ini adalah yang berkaitan dengan banyaknya air yang ada di sumur budho'ah. Maka berdasarkan hadis-hadis yang kita bawakan tadi yang berkaitan dengan air, para ulama menggabungkan hadis-hadis tersebut.
Hadis ini sumber bid'ah dengan hadis bangun tidur tidak boleh mencelupkan tangannya sebelum dicuci, kemudian hadis tentang Arab Badui yang kencing kemudian disiram dengan seember air, dan seterusnya hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Maka ada pembahasan tentang najis yang masuk ke dalam air. Karena di dalam hadis ini disebutkan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, mensucikan. Tidak ada satupun yang membuatnya najis. Di sini ada alif lam innal ma'a. Kemudian di sini ada syai'un. Nakirah fi siyaqin nafyi yufidul umum. Nakirah, kalimat nakirah sesuatu pun dalam kaitannya dengan penafian memberikan faidah umum. Ini dalam usul fiqh. Jadi apapun sesuatu yang masuk ke dalam air maka tidak ada satupun yang membuatnya najis. Kalau kita menggunakan kaidah umum tersebut, berarti mau kena najis, mau berubah, mau enggak, pokoknya air suci mensucikan kalau melihat zahir hadis ini. Tetapi para ulama tidak memahami seperti itu. Hadis ini adalah hadis am mahsusun, hadis yang lafaznya umum tapi maknanya dikhususkan. Imam Nawawi mengatakan hadis ini pertama dikhususkan dengan ijma. Apa ijma itu? Ijma yang dinukil oleh nukilan ijma dari Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Awsat. Beliau mengatakan para ulama telah berijma apabila ada air sedikit maupun banyak kemudian kemasukan najis dan merubah sifatnya, jadi rasanya, baunya atau warnanya berubah disebabkan karena najis, maka air tersebut menjadi najis. Maka dikhususkan dengan apa? Perubahan pada air. Perubahan pada air tersebut karena najis. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, hadis ini dikhususkan dengan hadis dua kulah. Karena tadi dikatakan apabila air telah mencapai dua kulah maka tidak membawa najis. Berarti mafhumnya, pemahaman kebalikannya, kalau kurang dari dua kulah bisa membawa najis. Ini adalah yang ditempuh oleh jumhur ulama. Di antaranya dalam madhab Hambali dan madhab Asy-Syafi'i. Adapun sebagian ulama yang lain hanya mengkhususkan pada perubahan air tersebut. Artinya apa? Baik air tersebut sedikit jumlahnya atau banyak jumlahnya, selama tidak berubah sifatnya, maka dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan. Ini adalah riwayat dari Imam Malik dan pendapat banyak dari tabi'in, di antaranya adalah Al-Qasim Ibnu Muhammad, dan ini adalah riwayat kedua di dalam madhab Hambali. Tetapi yang masyhur adalah dikhususkan dengan air dua kulah. Riwayat yang lain dalam madhab Hambali adalah sebagaimana pendapat Imam Malik. Jadi air selama sifatnya belum berubah pula namanya, masih disebut sebagai air, maka suci mensucikan. Jamaah rahmanillah wa iyyakum. Maka kita akan membawakan beberapa pendapat dari kalangan ulama. Jadi para ulama secara umum membagi air dari sisi jumlahnya, air sedikit dan air banyak. Air sedikit dan air banyak. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Batasan air banyak itu berapa? Tapi secara umum mereka sepakat, air itu ada air sedikit, ada air banyak. Adapun pendapat madhab, yaitu madhab Hambali dan madhab Syafi'i, air banyak itu adalah air yang mencapai 2 kulah atau lebih. Itu disebut air banyak. Berarti kalau kurang dari 2 kulah disebut air yang sedikit. Ini adalah pendapat mu'tamad di dalam madhab Hambali dan madhab Syafi'i.
Adapun mazhab Abu Hanifah berbeda. Bagaimana pandangan mazhab Abu Hanifah? Mazhab Abu Hanifah menghukumi air sedikit atau air banyak itu dengan gerakan. Jadi apabila seorang menggerakkan air, misalkan ada air di dalam wadah atau di suatu tempat, digerakkan ujungnya, kemudian ujung yang lainnya tidak bergerak, maka disebut air banyak. Kalau digerakkan ujung yang lainnya ikut bergerak, misalkan di baskom kecil, digerakkan ikut bergerak, maka disebut sebagai air sedikit. Ini adalah kalangan mazhab Abu Hanifah, Hanafiyah. Jadi dengan gerakan. Adapun mazhab Imam Malik menghukumi air sedikit dengan air banyak. Mereka mengatakan apabila air telah melebihi batas yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu berwudu atau mandi, maka disebut air yang banyak. Jadi misalkan air yang bisa digunakan untuk mandi berapa? Minimal berapa? 1 sok atau 4 mud sampai 5 mud. Berarti kalau ada air yang lebih dari itu dalam mazhab Malik disebut air banyak. Kalau kurang dari bejana, ukuran bejana yang bisa digunakan untuk bersuci, baik wudu ataupun mandi, maka disebut air sedikit. Tetapi dalam mazhab Malik, baik air sedikit ataupun air banyak tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena yang jadi patokan dalam mazhab Malik adalah berubah atau tidak. Berbeda dengan mazhab yang lainnya. Jadi yang jadi patokan dalam mazhab Malik bukan sedikit atau banyaknya, tetapi berubah atau tidak sifat air tersebut. Ini adalah beberapa pendapat di kalangan ulama tentang batasan air sedikit dan air banyak. Maka kita cukupkan pembahasan dari mazhab yang masyhur di negeri kita dan mazhab Hambali, yaitu dibatasi dengan apa tadi? Kurang dari 2 kulah disebut air sedikit, lebih dari 2 kulah disebut sebagai air banyak. Jadi saya ulangi, yang pertama air banyak, kemudian kemasukan najis, merubah sifatnya, maka menjadi najis. Yang kedua, air yang banyak, kemasukan najis selain kencing anak Adam, tidak merubah sifatnya, maka suci mensucikan. Yang ketiga, air yang banyak, kemasukan kencing anak Adam tidak merubah sifatnya, maka najis. Yang keempat, air yang sangat banyak, kemasukan seluruh najis, maka tetap suci mensucikan. Jadi ada 4 rinciannya di dalam air yang banyak. Adapun di dalam air yang sedikit, maka di dalam mazhab Hambali apabila air sedikit terkena najis dan berubah, maka langsung menjadi najis. Yang kedua, air yang sedikit. Air yang sedikit kemasukan najis tapi tidak berubah. Jadi warnanya belum berubah, baunya belum berubah. Maka menurut pendapat muktamad, air tersebut juga dihukumi sebagai air yang najis. Sebatas kemasukan saja, meskipun tidak berubah. Meskipun tidak berubah. Ini adalah rincian di dalam mazhab Hambali. Adapun riwayat kedua di dalam mazhab Hambali, air yang sedikit kemasukan najis, tetapi najis tersebut tidak merubah sifatnya, maka dihukumi suci mensucikan, tetapi makruh. Dan ini sesuai dengan pendapat mazhab Malik. Sesuai dengan pendapat mazhab Malik. Karena yang jadi patokan adalah berubah atau tidaknya air tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya di dalam mazhab ada rincian seperti itu, bagaimana menyikapi hadis ini? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci mensucikan, tidak ada satupun yang membuatnya najis. Maka kalangan Malikiyah mengambil keumuman lafaz ini. Yang jadi patokan apa tadi? Berubah atau tidaknya. Karena Nabi tidak membahas apabila air itu jumlahnya banyak,
maka tidak membuatnya najis. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Nabi hanya mengatakan sesungguhnya air itu suci mensucikan. Tidak ada satupun yang membuatnya najis. Tetapi mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i atau mazhab jumhur ulama itu menggabungkan hadis ini dengan hadis qulatain. Dikatakan tadi apa? Apabila air telah mencapai 2 kulah, maka tidak menjadi najis atau tidak membawa najis. Berarti yang dimaksud air di sini adalah apabila jumlahnya lebih dari 2 kulah. Maka di sini ada apa? Ada istilahnya di dalam pembahasan usul fiqh, ada istilahnya dalil yang bersifat mantuk. Mantuk apa? Yang diambil dari lafaz langsung. Ada yang bersifat mafhum. Dalil tidak secara langsung, tapi dari pemahaman yang ada di dalam hadis tersebut. Kalau kita bahas hadis tentang 2 kulah, apabila air telah mencapai 2 kulah, berarti ini mantuk. Lafaznya jelas. Air telah mencapai 2 kulah. Lafaznya jelas. Ada batasan 2 kulah. Maka tidak membawa najis. Ini mantuknya. Mafhumnya, Nabi nggak menyebutkan di sini. Berarti kalau kurang dari 2 kulah bisa membawa najis. Ini kan mafhum. Mantuknya pembatasan 2 kulah. Tapi Malikiyah tidak. Mantuk hadis yang diperoleh dari lafaz dalam hadis 2 kulah ini bertentangan dengan mantuk hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Apa mantuknya? Sesungguhnya air itu suci mensucikan, tidak ada satupun yang membuatnya najis. Pertanyaannya, apabila ada dalil mantuk bertentangan dengan mafhum, mana yang didahulukan? Lebih kuat mana? Dalil mantuk secara ucapan atau dalil pemahaman? Lebih kuat mana? Lebih kuat dalil ucapan, kan ucapan langsung. Maka dalam mazhab Malik, hadis ini bertentangan dengan mantuk hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Karena Nabi tidak memberikan batasan di dalam hadis tersebut. Sesungguhnya air itu suci mensucikan, tidak ada satupun yang membuatnya najis. Tidak membahas ukurannya, apakah airnya banyak atau airnya sedikit. Walaupun mantuk ini nanti dikhususkan dengan ijma apabila berubah karena najis. Tetapi apabila tidak berubah, tetap dalam kondisinya al-baqi ala khilqatihi, sesuai dengan asal penciptaannya, suci mensucikan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis tentang qulatain ini diperselisihkan kesahihannya. Di dalam mazhab Malik, hadis ini adalah hadis yang goncang. Hadis ini adalah hadis yang goncang. Ini bagi yang mudhaifkannya. Alasannya hadisnya hadis yang mudharib. Kenapa? Karena lafaz yang lain, apabila air telah mencapai 3 kulah. Di sini lafaznya apa tadi? 2 kulah. Apabila hadis ini telah mencapai 1 kulah. Di sini lafaznya 2 kulah. Jadi banyak variasi lafaznya. 1 kulah, 2 kulah, 3 kulah. Berarti hadisnya mudharib di dalam mazhab Malik. Maka didhaifkan oleh mazhab Malik. Adapun sebagian ulama yang mensahihkan hadis ini, hadis 2 kulah, diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memahaminya tidak sebagaimana pemahaman jumhur ulama yang membawa hadis Abu Sa'id Al-Khudri kepada hadis ini. Tidak. Tetapi maksudnya, kata Syekhul Islam, apabila air telah mencapai 2 kulah tidak membawa najis, maksudnya adalah kuat. Kondisinya kuat. Jadi sangat susah dimasuki oleh perubahan. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti kalau kurang dari 2 kulah langsung berubah. Tidak. Tetapi apabila mencapai 2 kulah itu lebih kuat. Sangat kuat airnya, susah dimasuki najis. Walaupun kurang dari 2 kulah, bagi beliau adalah tidak mengharuskan membawa najis kalau tidak berubah sifatnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perselisihan tentang riwayat atau tentang sababul wurud. Tentang sababul wurud. Di sini sababul wurudnya, kan seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tentang sumur Budoah. Berarti sudah diketahui dong, kalau yang dimaksud pasti airnya air yang banyak. Seperti itu. Karena dari sababul wurudnya menunjukkan bahwasanya air ini adalah air yang banyak, bukan air sedikit, karena air sumber Budoah. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud hadis ini adalah dibawa kepada makna hadis yang lebih dari 2 kula. Tetapi Malikiyah punya jawabannya juga. Kenapa? Karena yang dijadikan patokan adalah apa? Al-ibrah fi umumi lafzi. Yang jadi patokan adalah lafaz yang umum, la bi khususi sabab, bukan sebab yang khusus. Jadi yang jadi patokan apa? Lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Kan ini ada sebab khususnya ini. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW. Berarti sebabnya pertanyaan tentang sumur Budoah. Ternyata apa? Yang jadi patokan apa? Lafaz yang umum. Lafaz umumnya apa? Air itu suci, mensucikan. Tidak ada satupun yang membuatnya najis. Walaupun hadis ini sebabnya adalah pertanyaan seorang laki-laki tentang sumur Budoah. Tadi al-ibratu fi umumil lafzi la bi khususi sabab, ya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang jadi patokan adalah lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Karena lafaz umum Nabi apa? Air itu suci, mensucikan, tidak ada satupun yang membuatnya najis. Maka dibawa lafaz umumnya. Contohnya apa yang menunjukkan bahwasanya yang jadi ibrah adalah lafaz yang umum? Contohnya adalah perkataan Nabi SAW ketika Abdurrahman ibnu Auf berdebat dengan siapa? Khalid ibnu Walid. Abdurrahman bin Auf berdebat dengan apa? Dengan siapa? Khalid bin Walid. Maka Nabi mendengarnya, kemudian Nabi marah. Marah kepada siapa? Khalid ibnu Walid. Nabi mengatakan, jangan kalian cela sahabatku. Jangan kalian cela sahabatku. Sesungguhnya infak kalian emas sebesar gunung Uhud tidak bisa menyamai infak mereka 1 mudnya ataupun setengahnya. Namanya mud pasti bukan emas dong. Mud bisa gandum atau beras. Jadi emas kalian yang kalian infakkan, emas kalian yang kalian infakkan sebesar gunung tidak bisa menyamai infak sahabatku meskipun 1 mud atau setengahnya. Berarti di sini ada lafaz apa tadi? La tasubu ashabi. Jangan kalian cela sahabatku. Jangan kalian cela sahabatku. Berarti dari hadis ini sebab khususnya apa? Sebab khususnya apa? Perdebatan antara Khalid ibn Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Ini sebabnya. Tapi lafaz yang umumnya apa? Jangan kalian cela sahabatku. Ini berlaku untuk seluruh sahabat. Apakah kita dilarang mencela Abdurrahman bin Auf saja? Tentu tidak. Seluruh sahabat kita dilarang mencelanya. Padahal sebabnya khusus, tapi lafaznya umum. Jadi seluruh sahabat tidak boleh dicela. Padahal sebab hadis ini, datangnya hadis ini adalah sebabnya khusus. Maka begitu juga sumur Budoah. Sebabnya khusus, tapi lafaznya umum. Maka dikuatkan lafaznya. Ini adalah perselisihan di kalangan ulama tentang hukum air. Apakah air yang sedikit apabila kemasukan najis tidak berubah, apakah dihukumi masih suci mensucikan atau telah menjadi najis? Maka dari dua hadis ini terjadi perselisihan yang sangat banyak. Karena air ada kalanya apa tadi? Ada kalanya mendatangi najis, sebagaimana kencingnya badui yang disiram dengan seember air. Ada kalanya najisnya yang mendatangi air. Maka kalau ada air yang mendatangi najis, misalkan di tangan kita ada najis, kita siramkan dengan air. Selama airnya masih dalam proses pengangkatan najis, masih di anggota badan, maka ini airnya suci mensucikan. Airnya masih di sini, masih dalam proses mengangkat najis, masih suci mensucikan. Kalau airnya sudah terlepas dari anggota badan, maka menjadi air najis sampai cucian terakhir.
Kalau dalam mazhab Hambali sampai cucian ke berapa? Ke-7. Jadi menghilangkan najis itu dengan 7 kali cucian. Kalau menempel di badan misalkan, najis selain najisnya anjing dan selain najisnya kencing di tanah dan selain najisnya anak kecil, berarti najis selain itu, maka membersihkannya 7 kali dalam mazhab Hambali. Adapun mazhab yang lain, selama hilang asarnya sudah cukup membersihkan. Maka kita misalkan praktekkan dalam mazhab Hambali. Di sini basuhan pertama masih suci mensucikan, jatuh berarti menjadi najis sampai ke-6 masih najis. Ke-7 di sini maka airnya yang jatuh menjadi air thahir karena sudah mengangkat najis semuanya. Suci tidak mensucikan, telah digunakan untuk mengangkat menghilangkan najis. Kalau air ke-8-nya suci mensucikan, tapi air ke-7-nya suci tapi tidak mensucikan. Adapun mazhab yang lain atau riwayat kedua di dalam mazhab Hambali adalah dicuci 3 kali. Berarti cucian ketiga kalau asarnya atau bekas najisnya itu hilang, air tersebut suci, tidak mensucikan. Karena air yang telah dipakai untuk menghilangkan kotoran. Adapun riwayat yang lain tidak diikat dengan hitungan. Asal asarnya hilang, maka menjadi air yang suci. Asarnya hilang, cucian pertama belum hilang, cucian kedua hilang, maka air kedua suci tetapi tidak mensucikan. Ini adalah yang berkaitan dengan menghilangkan najis di dalam mazhab Hambali. Maka kurang tepat kalau dikatakan dalam masalah air yang paling ketat mazhab Syafi'i. Saya katakan kurang tepat, justru mazhab Hambali lebih ketat. Rinciannya lebih banyak. Kemarin disebutkan ada air yang hanya bisa mengangkat hadas wanita. Nggak ada di dalam mazhab yang lainnya. Jadi yang paling ketat di dalam masalah air justru mazhab Hambali. Yang pertengahan mazhab Syafi'i. Yang paling longgar mazhab Malik. Tapi uniknya di dalam mazhab Hambali hampir seluruh riwayat di mazhab yang lain dinukil dari Imam Ahmad bin Hambal. Tadi dinukil dari Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya air itu tetap dalam kondisinya suci mensucikan walaupun kemasukan najis meskipun airnya sedikit. Tetapi ini riwayat yang bukan muktamad. Kalau yang muktamad adalah diikat dengan apa? 2 kula. Makanya para muhaqqiq, para peneliti mutaakhirin hampir rata-rata semuanya menguatkan pendapat mazhab Malik dalam masalah air ini. Menguatkan mazhab Malik dalam masalah ini. Jadi yang jadi patokan apa tadi mazhab Malik? Berubah atau tidak airnya, sifat dari air tersebut. Bahkan Imam Al-Ghazali sebagaimana dinukil oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar, nukilan dari Imam Al-Ghazali mengatakan, beliau bermadzhab Syafi'i. Saya sangat berangan-angan kalau mazhab Syafi'i di dalam masalah air mengikuti mazhab Malik, kata Imam Al-Ghazali, karena memudahkan. Kemudian dinukil juga oleh Imam Ar-Ruyani, penulis kitab Bahrul Madhab. Ulama Syafi'iyah juga menguatkan pendapat mazhab Malik dalam masalah air, karena lebih memudahkan bagi orang. Jadi misalkan ada seorang mendapati air di kamar mandi misalkan, kalau airnya kurang dari 2 kula, kalau dalam mazhab Malik dilihat airnya berubah atau enggak, belum berubah, suci mensucikan, tidak was-was kita, tidak was-was. Makanya dalam nukilan Imam Ghazali itu lebih memudahkan. Jadi orang yang belum mengetahui airnya najis atau suci, mereka langsung menghukumi air itu suci mensucikan selama zahirnya belum berubah. Ini adalah yang berkaitan dengan air yang kemasukan najis. Ulun mazhab Hambali sangat banyak rinciannya tadi. Najisnya anak Adam, kencingnya anak Adam atau cairannya itu dibedakan dengan najis yang lainnya. Banyak rinciannya. Banyak rinciannya. Makanya di dalam mazhab Hambali air itu dibagi berapa? Dari jumlahnya. Sedikit, banyak, mustabahar. Nah, mustabahar ini adalah air yang sangat banyak atau air yang susah dikuras apabila kemasukan kencing anak Adam, seperti danau
yang digunakan oleh orang-orang haji ketika itu dalam melakukan perjalanan haji. Di Mekah itu ada danau. Danau di situ tentu banyak kotorannya, baik kotoran anak Adam ataupun selainnya. Tetapi karena susah, nggak mungkin dikuras danau tersebut, maka dikecualikan. Dikecualikan menjadi air yang suci, mensucikan kalau tidak berubah. Walaupun airnya air tidak sampai air mustabahar sangat banyak sebagaimana laut atau sungai, tetapi dikecualikan sesuatu yang susah untuk dikuras, maka tetap suci, mensucikan. Ini adalah sedikit khilaf yang berkaitan dari pemahaman terhadap hadis ini. Jadi mana yang lebih menenangkan? Yang lebih mudah yang mana nih? Dalam masalah air. Yang lebih mudah adalah mazhab Malik. Satu doang kaidahnya, airnya berubah atau belum. Mau banyak mau dikit tidak ada kaitannya. Itu mazhab Malik. Tapi kalau mau mengikuti pendapat muktamad mazhab Syafi'i atau muktamad mazhab Hambali, ya tentu dilihat kalau airnya lebih dari 2 kula, dilihat berubah atau enggak. Kalau kurang dari 2 kula, dilihat terkena najis atau enggak. Jadi kalau airnya 1 ember kena tetesan kencing, dalam mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i langsung najis airnya, meskipun enggak berubah sifatnya. Meskipun tidak berubah sifatnya. Maka ini adalah 2 pendapat secara umum, ya, pendapat mazhab Malik dan pendapat jumhur berkaitan dengan air yang didatangi oleh najis. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Maka setelah kita mengetahui perbedaan pendapat para ulama, di dalam hadis ini ada beberapa faidah. Faedah yang pertama dari hadis ini, bahwasanya air itu suci, mensucikan dari seluruh najis. Sama saja apakah itu najis mughalladhah, seperti najisnya apa? Najisnya anjing, atau najis mukhaffafah, seperti najisnya apa? Kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan selain air susu, atau najis mutawassithah, ya, najis mutawassithah, najis pertengahan. Sama saja air tersebut bisa mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Jadi bersuci dari hadas ataupun bersuci dari atau mensucikan najis. Ini adalah pelajaran yang pertama. Jadi airnya bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Kemudian pelajaran berikutnya, sesungguhnya yang bisa mensucikan dari cairan itu hanyalah air. Innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu suci, mensucikan. Atau hadis yang kemarin tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Maka cairan yang bisa mensucikan dari hadas ataupun najis hanyalah air. Selain air berarti tidak bisa mensucikan. Misalkan ada najis, kita siram dengan bensin, hilang bekas najisnya. Berdasarkan hadis ini, maka tidak bisa mensucikan meskipun telah hilang najisnya. Karena najis itu harus dihilangkan dengan air tahur, air yang suci, mensucikan. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Kebanyakan ulama hanya bisa menggunakan air tahur untuk menghilangkan najis, apalagi mengangkat hadas. Jelas ini menghilangkan najis, hanya menggunakan air. Cairan selainnya tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Ini pendapat apa? Jumhur ulama. Sebagian ulama berpendapat boleh menggunakan cairan yang lainnya selama cairan itu bisa benar-benar menghilangkan najis. Dan ini adalah ikhtiarat, salah satu pilihan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan cairan apapun seperti bensin atau yang lainnya, apabila memang bisa menghilangkan najis dan sifat najisnya itu hilang, maka itu
dianggap telah suci. Tapi jumhur ulama mengatakan hanya dengan menggunakan air tahur untuk menghilangkan najis. Ini adalah ijtihad di antara para ulama. Kemudian pelajaran berikutnya bahwasanya asal dari air adalah suci. Asal dari air adalah suci berdasarkan ucapan Nabi SAW, innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu adalah tahur. Dari hadis ini atau dari sabda Nabi SAW ini, maka apabila seseorang ragu-ragu, misalkan ada seseorang mendapati satu wadah berisi air, dia ragu suci atau najis, ragu-ragu ini, maka dikembalikan kepada hukum asal. Air tersebut adalah air yang suci dan mensucikan, ya, apabila ragu-ragu. Kemudian pelajaran berikutnya, apabila air itu berubah disebabkan karena sesuatu yang suci, maka dihukumi apa? Airnya berubah disebabkan sesuatu yang suci, dihukumi apa? Suci mensucikan. Contohnya apa? Ada air di sebuah kolam, air di sebuah kolam. Kemudian kejatuhan apa? Kejatuhan daun yang banyak. Kemudian merubah sebagian sifatnya. Berubah sebagian sifatnya. Maka air ini disebut sebagai air tahur, suci mensucikan. Atau air disimpan dalam wadah, air sedikit dalam wadah. Kemudian karena disimpan lama, maka sebagian sifatnya berubah. Disimpan dalam wadah, di kentong misalkan. Sebagian sifatnya berubah karena wadah tersebut. Maka ini disebut sebagai air yang suci mensucikan juga. Karena sesuatunya yang berubah adalah sesuatu yang suci. Atau air di sungai, kemudian banyak apanya? Ditumbuhi apa? Lumut, merubah sebagian warnanya, maka disebut sebagai air yang suci mensucikan. Berdasarkan hadis ini, la yunajjisuhu syai'un. Tadi dikatakan Imam Abu Daud ketika melihat sumur Budha'ah, airnya warnanya sudah berubah, kata Imam Abu Daud, tetapi dikatakan suci mensucikan. Jadi apabila air berubah disebabkan karena sesuatu yang suci, maka dihukumi sebagai air yang tahur, suci mensucikan berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Adapun dalam mazhab ada rinciannya. Ada rinciannya. Makanya kalau pembahasan detail masail, permasalahan dalam fikih, itu tepatnya di kajian fikih. Tepatnya di kajian fikih. Jadi tidak ada satupun yang terlewat karena runut masailnya. Adapun kita membahas hadis ahkam, jadi mengambil faidah yang bisa diambil dari hadis ini, tidak membahas secara rinci. Hanya terkadang kalau dibutuhkan kita bawakan khilafnya. Maka berdasarkan hadis ini, air apabila berubah karena sesuatu yang suci tetap dihukumi suci mensucikan menurut hadis ini. Kemudian yang pelajaran berikutnya, bolehnya mengkhususkan sunnah dengan apa? Dengan ijma. Mengkhususkan sunnah dengan ijma. Karena kan ini umum tadi. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada satupun yang membuatnya najis, kan umum. Ternyata dikhususkan dengan ijma. Apabila berubah disebabkan najis, maka keumuman ini dikhususkan dengan ijma tersebut. Kalau kita memakai hadis ini secara umumnya saja, mau berubah atau tidak, tetap dihukumi suci mensucikan. Ternyata dikhususkan dengan ijma. Ya, yang dinukil oleh Imam Ibnul Mundhir. Apabila air sedikit ataupun banyak berubah karena najis, maka menjadi air yang najis. Ya, ini bolehnya mengkhususkan sunnah dengan ijma. Adapun hadis yang berkaitan dengan air itu suci, tidak ada satupun yang membuatnya najis, hadis yang akan datang, kecuali berubah warna, bau atau rasanya, maka ini disepakati sebagai hadis yang dhaif. Maka kita bukan berdalil dengan hadis dhaif tersebut,
tetapi ijma yang maknanya semakna dengan hadis dhaif tersebut. Yang insya Allah hadis tersebut akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Inilah beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi faedah yang paling penting, kesimpulan yang paling penting bahwasanya hukum asal air adalah suci, mensucikan selama tidak berubah salah satu dari sifatnya. Itu hukum terpenting dari hadis tersebut. Ya, makanya kita katakan kalau kita mendapati air, kita melihat yang namanya masih air, maka boleh digunakan untuk bersuci. Adapun hadis yang berikutnya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan di dalam kesempatan kali ini berkenaan dengan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Barangkali ada satu atau dua pertanyaan yang belum jelas, silahkan bisa ditanyakan berkaitan dengan hadis ini. Ya. Air bangkai. Bangkai tersebut berubah sifatnya atau tidak? Kalau bangkai tersebut menyebabkan air tersebut yang sedikit itu bau, maka menjadi najis karena berubah sifatnya disebabkan apa tadi? Najis. Tetapi apabila air tersebut kejatuhan bangkai, kemudian diambil bangkainya, sifat airnya belum berubah, menurut mazhab Malik dan ikhtiar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, airnya suci, mensucikan, hanya makruh kalau ada air lain. Kemakruhannya hilang kalau tidak ada air lain, karena telah kemasukan najis. Najis ini umum. Jadi dilihat airnya berubah atau enggak. Kan tadi kaidahnya apa? Air yang sedikit ataupun banyak dalam mazhab Malik. Kaidahnya berubah atau tidak, kan di situ kaidahnya. Maka yang dilihat bukan bangkai atau bukan bangkainya, tetapi sesuatu yang masuk itu ketika diambil atau dibersihkan, apakah sifatnya berubah? Ya, di situ. Kalau sifatnya belum berubah, menurut mazhab Malik dan ikhtiar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, suci, mensucikan, makruh kalau tidak ada air lain. Kalau ada air lain. Tapi kalau tidak ada air lain, maka tidak makruh. Adapun pendapat mazhab Hambali, begitu kena bangkai, mau berubah atau tidak, langsung najis, tidak boleh digunakan. Ini adalah berkaitan dengan air sedikit yang kemasukan najis. Air yang berkaitan dengan kotoran anak Adam. Iya, tadi penjelasannya telah saya ulang. Yang pertama memang saya kebalik awalnya, nggak sadar kebalik. Tapi kan udah diluruskan. Yang berkaitan dengan anak Adam, ini dalam mazhab Hambali ya, ini sakofah bagi antum. Pendapat mufrodat, pendapat menyendiri di dalam mazhab Hambali. Membedakan jenis najis. Najis yang pertama adalah najis anak Adam, tetapi yang sifatnya cair, bukan yang padat. Berarti kencing atau kotoran yang cair. Kan ada kotoran yang cair. Najis anak Adam berupa air kencing atau kotorannya yang cair. Dengan najis lainnya masuk ke dalam air. Kita langsung katakan air yang banyak. Kalau air sedikit sudah nggak dibahas. Kan dalam mazhab Malik kan langsung najis. Ini kotoran anak Adam yang cair masuk ke air yang banyak. Batasan air banyak dalam mazhab Malik apa tadi? 2 kula ke atas. Ya 2 kula kurang lebih mudahnya 200 liter gitu aja. Kurang lebih 200 liter. Kencing anak Adam masuk ke dalam air yang banyak.
Di dalam mazhab Hambali, meskipun airnya tidak berubah, ini meskipun tidak berubah, itu langsung menjadikan airnya najis. Ini nggak berubah airnya, padahal air apa? Air yang banyak. Dikecualikan apa? Dikecualikan air mustabahar, air yang sangat banyak, atau air banyak tetapi sangat susah untuk dikuras. Seperti apa tadi? Dicontohkan oleh Imam Al-Hajjawi, masani tariqati Makkah, seperti masani danau yang terletak di jalan menuju Mekah, yang memang dimanfaatkan oleh orang-orang yang berhaji ketika itu. Danaunya itu tentu di situ ada kotoran anak Adam ataupun selainnya, tentu sangat susah untuk dikuras. Maka dikecualikan ini, air tersebut yang terkena kotoran anak Adam tetap suci mensucikan. Selain itu maka menjadi najis. Ini pendapat mufradat, pendapat menyendiri di dalam mazhab Hambali. Demikian. Apalagi yang belum jelas dalam mazhab Hambali kaitannya dengan kotoran anak Adam? Iya kan tadi rinciannya ada 4. Selain kotoran anak Adam, apabila masuk ke dalam air yang banyak, kita lagi bahas air banyak tadi. Selain kotoran anak Adam, apabila masuk ke dalam air yang banyak, itu dilihat berubah atau tidak. Kan gitu. Kalau tidak berubah, suci mensucikan. Kalau berubah, kan ada ijma tadi. Ibnul Munzir menukil ijma. Kalau berubah menjadi najis. Jadi yang membedakan adalah najis yang dari kotoran anak Adam atau selainnya. Itu yang membedakan suci atau tidaknya air yang banyak. Ini pendapat mufradat. Dalilnya akan datang insyaallah. Dalil yang menunjukkan hal ini yaitu la yabulanna ahadukum. Janganlah salah seorang kalian kencing fil ma'iddaim, di air yang tergenang. Walaupun tergenang ini bukan pembatasan, karena nanti air tergenang ataupun mengalir dalam mazhab Hambali itu sama saja. Yang dilihat banyak atau sedikitnya. Yang dilihat banyak atau sedikitnya. Jadi memang dalam masalah air mazhab Hambali itu paling banyak rinciannya. Dalam masalah najis, dalam masalah air. Makanya kalau dibahas di kitab Bulughul Maram agak susah, karena kan kita mengikuti apa? Redaksi hadis. Adapun kalau dibahas menggunakan metode fikih Hambali misalnya, itu sangat mudah karena akan runut. Masailnya baru dalilnya, taklilnya, gambaran permasalahannya, runut. Kalau di sini ada dalil yang masih mentah, baru dijabarkan, tentu pembahasannya kebalik gitu. Pembahasannya kebalik dengan pembahasan fikih. Maka saya katakan pembahasan hadis lebih dominan mengambil apa? Faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Meskipun di hadis lain nanti kadang bertentangan dengan faidah hadis ini. Kan kita lagi mengatakan faidah dari hadis ini, bukan hadis yang lainnya. Itu perbedaan metode di dalam pembahasan fikih dengan pembahasan hadis. Makanya Imam Ibnu Daqiq al-Id mengatakan jangan samakan mengajarkan hadis ahkam dengan mengajarkan fikih. Tentu beda. Banyak yang loncat kalau dalam hadis ahkam. Adapun di dalam masalah fikih pasti runut. Tidak ada satupun permasalahan kecuali dibahas di situ. Adapun hadis ahkam dari sisi faidah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Itu perbedaan dua metode. Makanya yang bagus apa? Belajar fikih para ulama membahas lebih bagus mana? Belajar fikih menggunakan metode kitab fikih atau dengan menggunakan metode hadis ahkam. Maka masing-masing ada sisi kelebihan, ada sisi kekurangannya. Yang bagus apa? Menggabungkan dua metode. Bagusnya menggabungkan dua metode. Dari kitab fikih mazhab tertentu digabungkan dengan hadis ahkam. Itu yang paling bagus. Tetapi misalkan ingin bertahap, apa dulu yang dipelajari? Apakah hadis ahkam dulu atau kitab fikih? Sebaiknya kitab fikih dulu. Kenapa? Karena kitab fikih itu fokus terhadap apa? Permasalahan, tidak membawakan dalilnya, hanya membawakan rincian tanpa dalil. Jadi orang punya gambaran tentang permasalahan. Setelah mereka kuat di dalam gambaran permasalahan, masail-masailnya disebutkan semuanya, baru mempelajari hadis ahkam. Itu yang terbaik. Tapi secara umum adalah menggabungkan keduanya.
Kalau hanya belajar fikih saja tanpa hadis, sebagian orang, sebagian ini kita nggak mengatakan semuanya, sebagian memang ada yang jumud ya, ada yang kaku. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui hadisnya. Pokoknya masalahnya seperti ini, sebagian. Atau yang belajar hadis ahkam saja tanpa belajar fikih, juga fikihnya kurang luas biasanya. Ini dari sisi kekurangannya. Tapi sebagian, tapi secara umum kalau digabungkan insya Allah menjadi metode yang sangat bagus. Jadi yang berbeda dengan dia pasti salah berdasarkan kitab fikih ini misalkan. Itu yang hanya belajar fikih saja. Adapun yang belajar hadis saja tanpa fikih mengatakan ini tidak ada dalilnya. Misalkan seperti itu. Maka yang bagus apa? Menggabungkan dua-duanya. Jadi mazhab fungsinya sebagai apa? Sebagai tafakuh, cara mempelajari agama biar tertib. Jadi ada tafakuh dengan mazhab tertentu, ada amal. Kalau tafakuh bagusnya satu mazhab biar tertib. Adapun amal tidak harus satu mazhab. Tidak harus berarti boleh-boleh saja dengan satu mazhab, tapi tidak harus. Kalau dia sudah mencapai derajat seorang yang bisa membandingkan pendapat-pendapat para ulama. Tentu ini adalah sangat sedikit orang yang seperti itu. Tetapi hukum asalnya boleh bagi orang yang awam bertaklid dengan satu mazhab, itu boleh. Kalau memang dia tidak bisa, ada wasilah yang lain untuk mempelajari yang lainnya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan disepakati 4 mazhab ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam fikih, maka boleh diikuti selama bertaklid kepada salah satu dari 4 mazhab tersebut, insya Allah aman, insya Allah aman. Adapun kalau yang penuntut ilmu dia mempelajari mazhab, kemudian dia mempelajari hadis ahkam, membandingkan pendapat para ulama, tentu tidak harus beramal dengan mazhab tersebut. Ini kita membahas orang yang awam yang sama sekali tidak mengetahui cara berdalil. Jadi adalah ini pendapat yang moderat tentang bermadhab atau tidak. Bermadhab itu bagus dalam rangka membangun hasanah ilmiahnya seperti itu. Tapi kalau mengharuskan pasti sama 100% dalam satu madhab, itu mustahil. Itu mustahil. Karena para ulama sendiri yang bermadhab itu tidak mungkin mengamalkan 100% madhabnya. Pasti ada 1-2 pendapat yang keluar dari madhab tersebut. Karena susah. Ada beberapa pertimbangan, ada yang tidak mungkin diamalkan. Ada yang tidak mungkin diamalkan. Tapi secara umumnya bagi orang yang baru belajar boleh bertaklid dengan madhab tertentu. Boleh bertaklid. Misalkan dia bertaklid dengan madhab Syafi'i, semuanya boleh. Atau dengan madhab Hambali boleh bertaklid. Jadi tidak ada larangan. Makanya ada tafakuh, ada pembahasan tentang amal. Amal tidak harus selalu sama dengan madhab. Fatwa para ulama kadang bertentangan dengan madhabnya. Fatwa para ulama terkadang bertentangan dengan madhabnya. Misalkan Imam An-Nawawi, ketika beliau menulis kitab Minhajut Thalibin, matan fikih dalam madhab Syafi'i, beliau mengeluarkan seluruh pendapat muktamad dalam madhab Syafi'i. Di antaranya apa? Dalam pendapat Syafi'i yang berkaitan dengan pembahasan kita tentang air. Adanya air musyammas. Beliau bawakan dalam Minhajut Thalibin, di antara air yang suci mensucikan tapi makruh adalah air musyammas. Air yang disimpan dalam wadah logam selain logam emas dan perak kena cahaya matahari, disebut air musyammas. Disebutkan makruh dalam matan fikihnya. Karena ini adalah resmi untuk madhab Syafi'i. Tapi dalam fatwa beliau, air musyammas menurut pendapat yang lebih kuat secara dalil kata Imam Nawawi tidak makruh. Tidak makruh. Tapi dalam kitab matan fikihnya dikatakan makruh karena beliau sedang mengajari perbedaan antara tafakuh dengan madhab dengan fatwa. Fatwa beliau air musyammas tidak makruh. Tapi dalam madhab Syafi'i, pendapat muktamad, air musyammas adalah makruh. Dan banyak contohnya, ada beberapa belas ya Imam An-Nawawi keluar dari madhab Asy-Syafi'i dalam beberapa permasalahan. Demikian juga ulama yang lainnya, madhab Hambali misalkan, Imam Ibnu Qudamah misalkan, Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, penulis Al-Mughni. Beliau di dalam masalah air, masalah najis tadi menyelisih pendapat muktamad madhab Hambali.
Kalau muqtamad madzhab Hambali berapa tadi? Dicuci 7 kali setiap najis, selain najis yang telah disebutkan, yaitu najis yang di tanah, najisnya anak kencingnya anak kecil, atau najisnya anjing. Selain najis itu, najis mutawasithah, maka dicuci 7 kali. Tapi kata Muwafaquddin, tidak perlu dicuci 7 kali. Berarti beliau apa? Dalam pendapat yang menyelisih madzhab Hambali. Itu adalah perkara yang lumrah di kalangan para ulama. Sama Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mensarah Zadul Mustaqni, fikih Hambali. Tetapi dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadul Mustaqni banyak sekali pendapat muktamad yang beliau selisihi. Tapi kata beliau, walaupun antum menyelisihi berapa ratus pendapat muktamad, selama antum berada di satu usul madzhab tertentu, maka tidak mengeluarkan antum dari Hambali, tidak mengeluarkan antum dari Syafi'i secara usul. Karena madzhab itu ada usul, ada furunya. Ini adalah yang berkaitan dengan madzhab. Jadi tamadzuh, bermadzhab itu tidak melazimkan seorang untuk ta'assub, untuk fanatik terhadap pendapat tersebut. Tetapi dalam rangka tafaqquh, mempelajari fikih biar lebih tertib. Ini adalah yang berkaitan dengan madhab, bermadhab atau tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain mau satu jam doang.